Boylang, tukang bohong. Nah ini di TikTok. Saya sudah 3 bulan, saya telaahi semuanya dan saya pensiun ini. Kemarin 3 bulan ini saya tidak aktif di TikTok dan saya sedang mentelaah itu. Kemarin kita, kenapa itu komen dimatikan? Nyalakan. Kemarin kita ngadakan PK-PKan di Ike-Ike dan di yang lainnya juga. Awalnya tujuannya itu santri-santri kecil ini ya, kita tidak melihat yang santri besar yang sekarang punya nama ya. Santri-santri kecil ini mengumpulkan dana untuk di sini kurang beras. Siapa yang mau? Nah ini yang ngasihnya itu pun niat dengan ya sudah kita membantu untuk melancarkan dan membantu untuk memfasilitasi santri-santri yang sedang belajar maupun sedang mengajar. Kita ikhlas, kita ridho di situ. Tapi makin kesini dijadikan ajang mata pencaharian. Nah ini. Ini. Saya tanggapi Bun ya. Saya tanggapi dulu Bun. Kalau kepanjangan sulit ya menanggapi. Jadi yang pertama niatnya itu untuk maka niat yang baik itu tidak bisa dengan cara yang buruk. Kemudian letak keburukannya di mana? Yaitu tadi tentang presentasi. Jadi kalau konteksnya adalah untuk membangun pondok atau apa, itu to the point aja, mending buka donasi. Karena begini persoalannya, yang jatuh kepada host atau ke TikToker itu kan 40% masalahnya Bun. 40% ke Cina, ke pemilik TikTok, 20% ke agensi, atau bahkan 15%. Nah, ketika nyawer itu, sebenarnya yang disawer adalah Cina, yang lebih besar itu Cina. Nah, ini kan benar-benar kezaliman, penjajahan ekonomi. Jadi tidak kuat argumen bahwa donasi atau nyumbang. Caranya kalau misalnya, karena saya sendiri punya majelis itu robo, nggak pernah saya minta, padahal saya punya masa sebagai pendukung loh. Saya tinggal ngomong doang banyak itu. Artinya menjaga marwah minta-mintanya ini loh itu loh. Nah, apalagi dengan cara PK-PK. Kalau cara buka donasi apakah salah? Betul, tapi kasih aja nomor rekening. Yang mau buka donasi silakan DM, kasih nomor rekening. Jadi kalau ngirim 10.000 jatuh 10.000 Bu. Lah ini mah 10.000 sampai ke kita 4.000. Nah, kenapa saya mau edukasi ini? Awalnya jujur waktu debat antar agama, saya pertama main TikTok itu di debat antar agama. Itu fantastis itu. Ketika saya bisa memukul argumentasi non muslim, itu sawerannya gede. Nah, waktu itu saya nilainya 700.000, saya masih ingat itu berapa koinnya, yang ingat lah, karena banyak ya. 700.000. Saya sebagai santri berpikir nih, duit halal apa haram? Jadi nggak bisa begitu terima langsung wah yang penting duit, enggak. Kita analisa host di mute host doubling. Jadi Bang Esa penjelasannya kurang jelas, banyak yang nge-DM ke saya, hostnya di mute. Jadi Bang Esa ngejelasin jadi kurang jelas, di mute hostnya. Oke, lanjut Bang Esa. Nah, ketika ada nominal 700.000, saya bingung nih duit halal apa haram gitu. Sebagai santri kan begitu. Ini bagus apa benar? Kita tanya ke yang pakar, ini bagaimana? Diceritain lah kronologisnya, begini, sistemnya begini. Nah, akhirnya keluarlah dari lisan saya, ini penjajahan ekonomi. Munculnya awalnya dari Pak Jokowi. Waktu TikTok Shop ditutup, Pak Jokowi menggunakan kata penjajahan ekonomi. Itu TikTok Shop loh, asli dagang loh. Dagang saja itu secara sudut pandang ekonomi itu termasuk kategori penjajahan ekonomi. Saya mutip kata-kata Pak Jokowi ya. Nah, kalau PK-PK bukan penjajahan lagi. Kemudian secara moral, ini dia. Kita ini dibuat secara moral pengemis. Secara moral itu satu kelihatannya ya. Biarpun orang yang sedang melakukannya tidak merasa sedang mengemis dan yang memberikannya pun tidak merasa sedang terpaksa. Tapi kelihatannya di layar ini kita itu memang 80% bisa dikatakan kita sedang mengemis loh. Saya tanda kutip mengemis ya. Apapun di belakang, apapun niat kalian, tapi di depan layar itu ya kalian sedang mengemis. Nah, itu satu. Ini secara mental, secara moral. Kalau misalkan ini yang saya telaah juga, ini juga kesalahan saya yang saya sedang perbaiki dan saya juga menelaah. Satu, dalam satu donasi itu ada di sini. Kalau misalkan para ulama mengatakan hal ini haram, baik itu dikatakan ini kita sedang berdonasi tapi diadakannya PK-PK bukan sawer ya.
PK ya, yang lagi dibahas PK ya. PK. Di sini ada kedua belah pihak, ada menang, ada kalah di situ. Dan di situ juga saya yakin kalian yang kalah ataupun kalian yang menang, di situ kalian ada nafsu. Nah, ini secara moral. Kalau dikatakan ini judi, mungkin wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Saya bukan penelaah, saya bukan ahli fikih, tapi yang saya rasakan saat saya mengikuti PK, saat saya berhadapan dengan orang dan PK, saya tidak pernah PK. Pernah sekali itu pun main-mainan saja, coreng-coreng. Dan di sini di antara kedua belah pihak itu ada sampai berantem, ada sampai dia nafsu, ada amarah di situ. Walaupun yang memberikannya itu niatnya sodako, dan yang menerimanya itu niatnya lain. Gimana niatnya? Ini di sini ada secara moral ada. Mahesa, tolong dibahas. Saya mau turun karena ini nggak ada lawan diskusi. Kita ngebahasnya mental pengemis. Saya tidak menyebut mereka pengemis. Jadi bedain itu ya. Jadi kita hanya ngebahas secara psikologis. Jadi kita kalau dikatakan mental pengemis 80% saya katakan. Oh ya bos, kumaha mun aing renteng saha nu rek nahan. Jadi saya mau pamit dulu. Sekali lagi host yang lainnya ini nggak ada kaitannya sama pribadi ya. Makanya saya tidak pernah mengkritik satu individu terkait PK atau minta-minta, nggak pernah saya. Makanya kita bahas secara umum. Makanya ketika ada yang nyawer waktu itu ya, si Dukun Ustad namanya Boylang, inisialnya Boylang, si Dukun Ustad disawer si Dukun Ustad yang inisialnya Boylang, si tukang bohong. Ya saya sebut tukang bohong. Saya rekam layar, saya teman jelasin. Saya juga loh karena itu kan ada data. Ya tapi dia namanya Dukun Ustad tukang bohong, Bunda. Saya kira itu saja lah ya. Itu kan. Ya, kita tidak membahas secara individual ya di sini. Ini jadi bahas